Tata cara pemungutan dan perhitungan suara Pilkada Jawa Tengah 2024. Petunjuk pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah 2024. Informasi ini penting disimak oleh setiap KPPS sebagai panduan teknis dalam tugas pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah 2024. Tahap sebelum hari pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayahnya paling lambat 5 hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara. KPPS memberikan C pemberitahuan selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara kepada pemilih dan mendokumentasikannya. Apabila sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir C pemberitahuan KWK, pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk yang bersangkutan. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat serta tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan, maka KPPS mencatat keterangan tersebut dan melaporkan ke dalam formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS. Termasuk rekapitulasi form model C pemberitahuan KWK yang terdistribusi. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara, pukul 17 waktu setempat. Apabila pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan dokumen elektronik formulir C pemberitahuan KWK kepada pemilih melalui media aplikasi pesan bersifat privat personal yang diketahui KPPS lainnya, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar sebagai bukti telah mengirimkan formulir C pemberitahuan KWK. KPPS mendirikan TPS 1 hari sebelum pemungutan suara, serta menyiapkan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. KPPS membuat stand foto berupa standing banner spanduk pada TPS dapat dilakukan dengan informasi nomor TPS, dan frasa kalimat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian suara yang dikemas secara kreatif. Warna latar belakang banner spanduk merupakan warna identitas lembaga KPU yaitu warna merah marun. Foto selfie diunggah di media sosial masing-masing pemilih. KPPS memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Dalam penempatan meja, bilik, dan kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga bisa dicapai oleh umumnya pemilih dan pemilih disabilitas. Selanjutnya antara bilik suara diberikan jarak yang memadai untuk pemilih yang memakai kursi roda, dan meja tempat bilik suara menggunakan meja yang memiliki kolong. KPPS memasang daftar pemilih tetap, pemilih pindahan, daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan atau daftar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. KPPS mempersilahkan pemilih yang hadir untuk antri di luar TPS terlebih dahulu. KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi dan pengawas TPS yang terdaftar ditempatkan di dalam TPS di belakang ketua. Pemantau pemilihan yang terdaftar ditempatkan di luar TPS. Untuk daerah dengan 1 pasangan calon, paslon tunggal, pemantau yang terdaftar ditempatkan di belakang ketua KPPS bersebelahan dengan saksi dan pengawas TPS. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu sumpah janji anggota KPPS dan Linmas sesuai dengan agama masing-masing. Ketua KPPS dibantu KPPS 2 dan KPPS 3 membuka kotak suara dan menunjukkan kepada saksi dan pengawas yang berada di TPS. Anggota KPPS 2 dan KPPS 3 menghitung jumlah surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% dari DPT di TPS tersebut dan mencatatnya dalam formulir. Secara berkala,
Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara dan menghimbau agar tidak melakukan dokumentasi ketika sedang berada di bilik suara. Ketua KPPS menandatangani surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih. KPPS memberikan salinan daftar pemilih kepada saksi paslon yang hadir. KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke KPPS dengan menunjukkan KTP elektronik atau biodata kependudukan. KPPS mendahulukan pemilih lansia, disabilitas serta ibu hamil dan ibu yang membawa anak kecil. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP elektronik, foto KTP elektronik, KTP elektronik berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi foto dan informasi lengkap yang menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Bagi pemilih disabilitas, pendamping wajib mengisi formulir C pendamping dan ditulis ke dalam formulir C kejadian khusus. Sebelum menyerahkan surat suara kepada pemilih, Ketua KPPS wajib menandatangani surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih. Pemilih menerima 2 surat suara dengan jenis pemilihan yang berbeda ditandai dengan warna surat suara merah marun untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan warna hijau toska untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, atau warna biru muda untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Pemilih diminta untuk mengecek KPPS apakah surat suara yang diterima masih dalam keadaan utuh, tidak ada bekas coblos dan atau tidak rusak.